Menuntut ilmu jangan sepekan sekali, tapi menuntut ilmu setiap saat. Itu penting. Ya, jangan kalau nggak ngegas, nggak mau menuntut ilmu, nggak ada aktivitas naik motor di masjid sebelah doang, nggak mau lah hadir. Jangan. Hadir menuntut ilmu di mana aja. Nah, sampai dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang menuntut ilmu sampai agungnya aktivitas menuntut ilmu sampai dikatakan Rasulullah, al-malaika ajnatahu ridwan bima yasna. Ridwan bima yasna. Ya, kata Rasulullah, kalau orang menuntut ilmu seperti ini keutamanya apa? Malaikat itu meletakkan sayapnya, meridhoi dengan apa yang mereka perbuat. Kata Imam Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang aslinya kitabnya Al-Ghazali, dari Ihya Ulumuddin, yang sebelumnya banyak akidah tentang ilmu filsafat, tentang hadis palsu, hadis dhaif banyak, kemudian diringkas dalam Mukhtasar dalam Minhajul Qasidin oleh Ibnu Jauzi, kemudian diringkas lagi ketiga kalinya oleh yaitu Al-Maqdisi, jadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Disebutkan meletakkan sayapnya, artinya apa? Ada yang memaknai betul-betul malaikat meletakkan sayapnya. Ya, kemudian bisa diartikan meletakkan sayapnya menghormati aktivitas penuntut ilmu. Dan yang ketiga, meletakkan sayapnya, malaikat meninggalkan aktivitas dia untuk terbang ke sana kemari. Hadir meletakkan sayapnya. Malaikat sayapnya macam-macam. Ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3. Jangan dibayangkan kalau 3 terbangnya gimana. Ada yang sayapnya 4, ada yang sayapnya Masya Allah malaikat Jibril 600 sayap. Yang sayapnya malaikat Jibril Masya Allah 600 sayap memenuhi ufuk barat dan timur, Masya Allah. Kemudian Masya Allah disebutkan dalam hadis, malaikat Jibril ketika menyiksa kaum Lut, kaum Nabi Lut yang berbuat homoseks, ya, ditancapkan 1 helai dari bulu sayapnya. Bukan semua sayapnya 600, ya. Kemudian 1 sayapnya masukin kota Sodom, bukan. Hanya 1 helai ditancapin ke negeri Sodom, dijadikan yang atas di bawah, yang bawah di atas. Subhanallah. Alhamdulillah, kebayang kalau malaikat-malaikat ini meridhoi apa yang kita perbuat. Kemudian alhamdulillah, yang berikutnya kita duduk di sini, ya, yang menyebabkan Allah cinta diantaranya selain duduk karena Allah, kemudian apa? Mutahabbuna fiyya. Kita saling mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita cinta karena kita ini orang-orang bikers, sama-sama bikers, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena bendera MBI, jangan. Nanti bisa jadi hizbi. Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Jangan. MBI hanya wadah. Baker yang mau ngaji dari klub manapun silahkan. Ya, tapi jangan merasa kita ini sebagai partai, sebagai aliran, bukan. Ya, hanya wadah untuk memperantarai, itu niat ikhlas. Ya, jangan berbangga-banggaan. Nah, tapi apa? Kita senang punya wadah seperti ini bisa mengumpulkan para biker untuk hijrah. Itu niatnya. Nah, niatnya untuk hijrah. Jangan niat apa? Niat bisa pengen ugal-ugalan. Bukan, niatnya tidak ikhlas. Niat pengen hijrah. Kalau niatnya ikhlas, ya diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya nggak ikhlas, masuk klub motor lah barangkali dikasih hadiah motor. Ya. Masuk klub motor lah barangkali nanti gini. Wah, jangan. Yang penting subhanallah, masuk ikut kajian, masuk ikut sibuk dengan ibadah bersama wadah ini, subhanallah rezeki akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, berjalan ternyata bisa ta'aruf, mampir. Itu rezekinya biker. Nah, ternyata dimudahkan. Nah, barakallahu fiik. Siapa yang bilang? Umrori. Nah, umrori biasa umrori. Kita sudah tahu umrori ini. Nah, rahimahullah jami'an. Ini aktivitas berikutnya apa tadi itu?
Mencinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangin, hadirkan satu hadis ketika ada sahabat datang dari satu desa atau satu kota pergi ke kota lain. Kemudian Allah mengirimkan malaikat. Satu malaikat ini dikirimkan oleh Allah untuk bertemu di perjalanan sebelum sampai desa atau kota lain tersebut. Malaikat ini menyamar sebagai seorang manusia. Kemudian ketika di jalan, ya, ditanya sama malaikat ini, mau kemana kamu? Mau ziarah ke si fulan. Kenapa ziarah fulan? Apakah ada urusan bisnis, urusan dunia, atau kamu hanya senang dengan dia? Tidak. Aku ziarah ke dia karena aku cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian malaikat bilang, ya, ketahuilah, aku adalah Rasul, yaitu malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aku mengkabarkan kepada kamu bahwasanya gara-gara ziarahnya kamu dari kota ke kota lain, karena kamu cinta dia karena Allah, ketahuilah bahwasanya Allah mencintai kamu, ya Allah Subhanallah. Gara-gara kayak gini, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang gak ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin dicuekin sama Allah? Nah, ada cinta, ada benci, ya kan? Ada maksiat, ada taubat, ya. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam. Ada ikhwan, ada akhwat. Nah, ada jomblo, ada yang poligami. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini selalu bersama-sama nih. Nah, kemudian Allah kalau mencintai hambanya, dipanggil itu malaikat Jibril sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inni uhibbu fa'ahibbah. Aku mencintai si fulan, kata Allah. Maka cintailah dia. Coba, Allah memerintah malaikat Jibril untuk mencintai siapa yang Allah cintai. Kemudian apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril memanggil malaikat yang lainnya, memerintah malaikat yang lainnya untuk mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam anallah yuhibbahu wa yuhibbuh fa'ahibbu. Ya, ketahuilah Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan. Ya Allah, yang di langit jadi mencintai kita. Allah cinta sama kita, malaikat cinta sama kita. Nah, kalau cintanya manusia bisa jadi bercampur sama syahwat. Ya, manusia kalau cinta sama kita bisa campur aduk sama syahwat. Kalau tahu kecintaan Allah, cintanya malaikat itu betul-betul murni. Ya, tapi kalau cintanya manusia itu ada padanya syahwat. Ya, bisa cinta. Kata Imam Qayyim rahimahullah, tabiatnya seseorang cinta sama seseorang cinta sama sesuatu gak lepas dari tiga hal. Apa itu? Cinta karena apa? Mujamali, karena tampannya, cakepnya dia, sehingga kita cinta sama dia karena cakep. Berarti urusan dunia. Yang kedua, seseorang cinta sama seseorang bisa jadi bukan karena cakepnya, tapi apa? Lifadhilatih, karena dia punya keutamaan. Ya, karena dia punya keutamaan. Nah, dia punya keutamaan, misalkan Masya Allah, si fulan Masya Allah, Allah berikan rezeki yang banyak, jadi dia cinta sama si fulan. Ya, nah, si fulan Masya Allah, dia ini dia ini Masya Allah punya kelebihan sesuatu, misalkan dia suka kalau touring nih, Masya Allah, kalau lihat tetangga bisa tahu calon tikus misalkan. Nah, kemudian yang ketiga, cintanya kita kepada sesuatu, kepada seseorang karena husni mu'amalatih, karena baiknya muamalahnya. Saya senang sama si fulan. Kenapa? Ya Allah, kalau naik motor nggak banyak bicara. Nah, mana Cimadik? Nah, Cimadik kalau naik motor nggak bicara, tapi kalau bicara kalau sudah berhenti. Nah, Masya Allah, oh si fulan ini muamalahnya bagus. Kalau dikasih amanah, Masya Allah jalanin amanah. Oh si fulan nih Masya Allah muamalahnya bagus, gak pernah mencela, gak pernah memaki. Ini misalkan muamalahnya baik. Nah, farahimana rahimakumullah, ini namanya manusia. Cinta kita pada manusia itu bisa jadi karena satu hal saja dari tiga ini.
Tapi Allah punya tiga-tiganya. Ya, pertama, li jamalih. Oh, enggak diragukan lagi. Ya, Nabi Allah bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai yang indah-indah. Dan Allah, siapa mengalahkan keindahan Allah Subhanahu wa taala? Seakan dikumpulkan manusia dari Adam alaihissalam sampai manusia di akhir zaman, gak akan ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, antum juga dijanjiin bidadari. Bidadari ini subhanallah putih. Jangan dibayangin dulu. Ya. Bidadari ini putih, permisi disebutin montok-montok. Sampai disebutkan otaknya kelihatan loh, saking putihnya, jernihnya. Masya Allah. Maka jangan tertipu dengan wanita dunia. Kadang haid, nafasnya bau, ya. Jangan tertipu, jangan lari-lari. Nah, sebelah kiri, ayo kiri ini. Nah, barakallahu fikum. Ingat bidadari ini dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Fa ini rahimahullah, janji Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia dari istri Adam, Hawa sampai wanita di akhir zaman dikumpulin, nggak akan ada yang namain putihnya bidadari. Begitu pula ada besi-besi yang disiapkan untuk penghuni neraka, yang ada silsilah, ada rantai-rantai, ya, yang rantai-rantai ini subhanallah sangat panas, dan bahannya sangat beda dengan besi di muka bumi, sampai disebutkan la saqata silsilah min hadid la afsadat ma'isyatahum fid dunya. Subhanallah. Seandainya satu rantai ini jatuh ke muka bumi, niscaya mata pencaharian manusia di muka bumi akan rusak. Ya Allah. Nah, seandainya manusia kumpulkan besi dari zaman Adam, dari diciptakan bumi sampai besi di akhir zaman, gak akan ada namanya besinya akhirat. Pernah disebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan safar. Antum safarnya enak ini Masya Allah. Kita kemarin safar perjalanan sebelum masuk Tegal, ya Allah, hawanya 40 derajat, rasanya udah pening, udah dehidrasi. Nah, safarnya orang di masa silam jalan kaki. Kebayang bawaannya gak bisa bawa barang banyak, jalan kaki, kepanasan, berapa air yang akan bisa dibawa? Berapa air untuk bisa menggantikan dehidrasi mereka? Dia safar kehabisan bekal lagi, antum masih enak, masih ada ATM, masih ada m-banking, ya. Nah ini betul-betul kehabisan harta ketika di perjalanan. Nggak ada makanan, stok udah habis. Nggak tahu ketemu rumah mana lagi. Ya, ketemu rumah di sana ternyata fata morgana. Ya, ketemu Masya Allah melihat ada yang pakai cadar hitam, ternyata fata morgana. Ternyata masih jomblo, belum ta'aruf. Nah, kemudian laki-laki ini di jalan menemukan paku, sekitar 3 atau 5 paku. Dia mikir, barangkali paku ini bisa saya jual untuk bisa beli makanan. Dia bawa paku ini ke pandai besi. Ya. Kemudian lakulah paku ini dijual ke pandai besi dan dia beranjak pergi. Kemudian pandai besi ini memukul paku, dipukul sampai keras. Ternyata nggak berubah-ubah. Ditambah apinya, dipukul nggak berubah. Tambah apinya, pukul nggak berubah. Langsung dikejar itu orang yang jual paku tadi. Ditanyain, ente dapat dari mana paku kayak gini? Pakunya gede-gede dan sulit berubah. Nggak berubah-ubah, nggak merah-merah. Ya. Kemudian dia cerita, aku tadi waktu di jalan ketemu dengan kerangka manusia. Di kerangka itu ada tusukan paku-paku. Hati-hati. Ini paku bukan paku dunia, kata pandai besi. Wallah, ini paku dari akhirat. Masallah ya. Tuh hati-hati dari perbuatan maksiat kayak apapun, hati-hati. Nah, kita di jalan jangan sampai menzalimi orang sekecil apapun. Nah, adzulmatun yaumil qiyamah. Kedzaliman itu ada kegelapan di hari kiamat. Alhamdulillah. Kata dia masih ngomong apa tadi? Duduk karena Allah, kemudian apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Penting, fa Allah Subhanahu wa taala jamal, ya. Maka kita harus lebih cinta sama Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan semua jamalnya manusia. Nah, kemudian Allah itu apa? Punya
fadilah, punya keutamaan. Bahkan Allah lah yang memberi keutamaan kepada manusia. Ya, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun. Dengan ayat ini, antum mikir, kalau ada orang diberi keluasan harta, bisa beli motor bawah, ingat, itu Allah berikan bagi dia dengan kehendak Allah keutamaan. Makanya jangan hasad. Apa itu hasad? Iradatu zawalin ni'am al-ghar. Ya. Ingin atau berangan-angan menghilangkan kenikmatan dari yang lainnya, dari saudaranya. Kalau ada orang Masya Allah dikasih rezeki lebih, jangan hasad, harusnya ikut senang. Alhamdulillah, si fulan alhamdulillah dapat keluasan harta. Dengan keluasan harta bisa infak, bisa sedekah, bisa membantu saudaranya. Itu rahmatullah jami'an. Ya. Harus diperhatikan. Karena Allah memberikan keutamaan. Si fulan Masya Allah, ya, dia akhlaknya baik. Itu keutamaan dia yang Allah berikan. Si fulan Masya Allah cakep. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Jangan hasad. Makanya orang Indonesia bilang, ada pepatah mengatakan, ya iri, dengki, tanda tak mampu. Memang gak mampu. Allah memberikan kemampuan kepada dia. Kalau kita gak ada seperti dia, kita memang gak mampu. Ya, makanya suatu kelebihan pada saudara kita jangan dipikir untuk dihilangkan. Hati ini ketika melihat sesuatu, yang sesuatu itu kemudian diproses di dalam hati dan akal, kemudian apa? Tatakalluf. Diolah, diproses di dalam hati. Kalau hatinya buruk, hati tadi atau jantung ini apa? Akan berkobar dengan api. Saat itulah muncul hasad. Kalau kobaran api ini dilihatkan kepada saudara kita, maka pandangan dari hati yang berkobar tadi akan menimbulkan penyakit ain. Ain itu bisa terjadi pada makhluk hidup, bisa terjadi pada benda mati. Makanya kalau lihat motor yang bagus, kalau biker lihat motor bagus, kalau ada yang lihat Masya Allah pakai helm kemudian tutup wajahnya, kemudian dibuka, ternyata bikernya tampan banget tuh. Jangan diam aja, baca. Ya, apa? Ini perlu dikoreksi. Masya Allah tabarakallah. Nah, yang benar bukan Masya Allah tabarakallah. Yang benar Allahumma barik. Yubarikallahu alaik. Barakallahu fik. Dari mana dalilnya? Ketika Sahal bin Hunayf ya ketemu dengan Rabi'ah ya, yang diceritakan oleh Abu Umamah, anaknya Sahal bin Hunayf. Waktu itu ketika Sahal bin Hunayf dia hendak mandi, kemudian pakai sarung, ngelepas bajunya, ya Allah kulitnya bersih, putih banget. Sampai katanya Rabi'ah, aku gak pernah melihat orang putihnya seperti ini, seperti wanita yang dipingit dalam kamarnya. Langsung apa? Ya takhabat, langsung jatuh. Ya. Kemudian Nabi mendengar ini, Nabi datang, Nabi marah. Atas apa kalian bunuh saudara kalian? Syuf, Nabi marah. Amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kemudian kata Nabi SAW, Allah barakt, kenapa gak kamu doakan keberkahan? Makanya kalau lihat motor bagus, doain keberkahan. Kalau saudara antum cakep, doain keberkahan. Kalau lihat anak cakep, doain keberkahan. Nah, kalau ada orang gemuk, doain keberkahan. Ada orang gemuk bilangnya, anak gak mau doakan keberkahan. Lah kenapa? Biar kurus gitu. Kena air biar kurus, ya jangan demikian, ya bukan itu maksudnya. Nah, lihat orang kurus, ya Allah kurusnya, doakan keberkahan. Nah, jangan bilang nggak mau. Nah, kalau ada suatu yang takjub, doain keberkahan. Dia biar dia badannya berisi, bukan begitu. Doa keberkahan, doakan keberkahan bagi dia. Nabi nyuruh doakan keberkahan. Beda halnya dengan Masya Allah, nggak menolak ain. Juga Masya Allah, Tabarakallah, disebutkan oleh para ulama, bisa nggak menolak ain. Ya, ada yang mengatakan bisa masuk, ini tetap menolak ain. Tapi yang benar kalau dalam kaidah bahasa Arab, maka itu bukan makna mendoakan keberkahan dari apa objek yang kita lihat. Makanya Nabi bilang Allah barak, doakan keberkahan.
Dan keberkahan di sini termasuk fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan kalimat yang lainnya. Barakallahu fiik, yubarikallahu alaik, ada kalimat lain. Ya. Adapun tabarakallah termasuk fi'il lazim. Fi'il yang membutuhkan kalimat yang lainnya, kata kerja nggak membutuhkan kalimat yang lainnya. Dan tabarakallah adalah lafadz khusus Allah saja. Ya. Lafadz khusus Allah saja. Ya, artinya seperti apa? Seperti makna subhanallah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Berarti kalau antum bilang Masya Allah, tabarakallah, antum hanya memuji Allah, tapi nggak mendoakan keberkahan dari objek yang antum lihat. Itu. Kalau antum bilang tabarakallahu alaik, bisa jadi masuk dalam syirik lafzi. Karena tabarakallah untuk Allah, khusus untuk Allah. Kekhususan yang untuk Allah digunakan kepada makhluk, maka bisa terjadi syirik. Dan syirik jika wujudnya lafadz, maka menjadi syirik kecil. Kategori syirik kecil. Seperti sumpah kepada selain Allah. By the moon, I love you baby, misalkan. Keren banget, ternyata sumpahnya sumpah syirik. Nah, kami masa-masa jahiliyah, ya. Saatnya hijrah, belajar tauhid, belajar akidah. Maka apa? Yang betul, Masya Allah, kalau mau ditambahi, dilengkapi ada belakangnya, yubarikallah alaik. Itu, biar yang kita lihat gak kena ain. Loh, kalau antum lihat detail terjadi loh seperti ini. Habis ada fulan, lihat, si fulan matanya lihatnya, Masya Allah, gini. Ya. Subhanallah, tiba-tiba lampunya motor mati. Kadang terjadi seperti itu. Ini terjadi. Suatu ketika di pom bensin sekitar 2 bulan lalu. Mau khutbah Jumat perjalanan, ya, perjalanannya kira-kira khutbah Jumat sudah mepet banget, sedangkan bensinnya habis, ya, mampir, subhanallah ke pom bensin, ya, habis itu dia tanya, motor apa ini pak? Nah, oh motor ini gitu, pantas suaranya lain katanya, waduh, anak udah takut ini, harusnya anak ngajarin dia, bilang, barakallahu fiik. Harusnya anak bilang gitu, kita jangan diam. Ya. Habis ngomong gitu, ajib, wallah sebelumnya gak pernah ada kasus. Gak bisa di starter. Oh ini antum harus jeli. Kadang antum punya anak, tiba-tiba demam setelah kedatangan tamu. Si fulan dan fulana, tiba-tiba anak antum demam tanpa sebab. Antum harus curiga, ini bisa jadi. Kalau ketemu orangnya suruh wudhunya dibawain kepada anak kita. Kalau orangnya sudah jauh, ya suruh ngirim wudhunya untuk mandikan anak kita. Itu cara mandi yang diajarkan Nabi SAW. Makanya Nabi SAW itu mengajarkan tibbun nabawi, baik mengobati penyakit medis ataupun non medis. Kedokteran modern nggak ada mengobati non medis. Orang kena ain, ya dikasih paracetamol, nggak turun. Kasih demam, nggak turun-turun. Karena penyebabnya ya apa? Pandangan yang membahayakan. Itu kelebihan tibbun nabawi. Pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Kenapa? Karena sumbernya akhbar ilahi, wahyu. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya, maka apa? Hati-hati. Setelah itu apa? Ya sudah, yang tadi bilang gitu, suruh dorong motor. Dorong motornya ini enggak rekam. Dorong motornya. Setelah itu ganti aki. Ganti aki, ya 1 juta. Kerasa, gara-gara kena ain kita rugi. Makanya orang yang lempar ain, orang yang punya hasad itu sudah kedoliman. Biar kita nggak dolim dengan kita, ya sudah. Jauhin itu semua. Zikir seperti ini. Nah, baik, insyaallah itu rahmatullah. Yang berikutnya, yang terakhir tadi apa? Aktivitas berikutnya apa tadi? Ziarah. Ya, ini ngerti sih. Yang pertama tadi duduk karena Allah, kemudian apa? Hah? Cinta karena Allah. Kemudian yang ketiga adalah ziarah. Ya Allah, ada Ustaz Subhan dari tadi. Anda mikir gak ada Ustaz Subhan? Nah, itu aja dah, gak sepanjang-panjangnya. Nah, pokoknya ziarah. Selanjutnya tutup aja atau tutup aja deh ya. Nah, 10 menit lagi. Nah, anak kasih tahu sih, lihat dulu biasanya lihat Ustaz Subhan enggak gitu. Nah, ziarah subhanallah termasuk
aktivitas yang kalau ditinggalin akan banyak kebaikan yang hilang, kata para ulama. Makanya banyak-banyak ziarah. Punya motor itu untuk ketaatan sama Allah. Jangan punya motor untuk pergi ke diskotik. Alhamdulillah antum sudah punya jenggot, Masya Allah, pakaian udah nyingkrang, itu udah syiar Islam. Nah, Masya Allah, sudah syiar Islam. Ya, naik motor menampakkan syiar Islam. Ya, nah, kata ketum rahimahullah, jangan lupa tampakkan akhlak. Pernah disebutkan Syekh kami, ya, hafizahullah, ya, dia nyebutin kisah ada teman dari Perancis, ya. Teman dari Perancis ini Masya Allah hijrah, ngaji, berangkat ke Yaman belajar, pulang setelah itu sekitar 4 tahun pulang ke Perancis. Karena komunitasnya seperti demikian, iman dia labil, ya makanya biar iman gak labil, sering-sering kumpul, sering-sering ziarah, di antara manfaatnya. Kemudian subhanallah masuk, dia lagi futur dia, ya. Nah, lagi futur, makanya apa? Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kana ila ghairi dhalik halak. Setiap orang yang semangat, amalan yang ada padanya kesemangatan, pasti ada saatnya dia futur. Ya, Allah lagi semangat, sekarang semangat. Nah, setelah semangat nanti ada futurnya. Ketika futur subhanallah, ya, jika futurnya dia dialihkan kepada sunnahku, seperti apa? Lagi futur ziarah, ketemu orang yang saleh, minta nasihat pada temannya yang saleh, ya. Jangan minta nasihat temannya yang soleha yang masih belum nikah. Lain cerita. Nanti ada piring terbang. Nah, mawar 1, mawar 2 gitu kan maunya. Kemudian rahimahullah, barang siapa yang ketika futur dialihkan kepada yang lainnya, faqad halak, maka dia akan celaka. Ini orang lagi futur. Futurnya kemana? Pergi ke diskotik, ya, pakai jenggot, pakai jubah, pergi ke diskotik, ketemu sama security. Nah, kemudian ketemu, ditanyai, kamu mau ngapain? Ya kamu diskotik lah. Ya. Loh ngapain kamu diskotik? Ya senang-senang. Loh kamu muslim? Iya muslim lah. Kalau mau ke diskotik, potong jenggot kamu, buka itu baju kamu yang panjang itu. Nah, dia baru sadar, astagfirullah. Ternyata apa? Penampilan menjaga diri antum, Masya Allah. Ini hanya penampilan. Bagaimana kalau ada ilmu, antum dibekelin ilmu. Coba kalau orang punya, yaitu mereka ahli dunia, mereka itu takut emasnya kerampok, takut mobilnya kecuri, takut ya hartanya hilang. Jadi apa? Dia sibuk jaga harta dia. Coba kalau agama, coba kalau ilmu, dia nggak sibuk menjaga apa? Diri dia. Ilmulah yang menjaga diri dia, penampilan menjaga diri dia, ketakwaan menjaga diri dia. Subhanallah, baru ya Allah. Baru ingat, ternyata jenggot dan pakaian saja syiar Islam dia menjaga diri dia dari tempat-tempat yang najis, dari tempat-tempat maksiat. Itu penting, ya, ziarah. Kalau ziarah ini ditinggalin akan banyak pintu-pintu kebaikan yang tertutup. Sampai disebutkan Nabi SAW, amalan ziarah ini adalah amalan yang menyebabkan para nabi dan rasul cemburu. Subhanallah. Ya. Nabi dan Rasul cemburu, bayangin mereka yang maksum dijaga dari maksiat, cemburu dengan kita yang kadang taat, kadang maksiat, tapi karena ziarahnya kita, Masya Allah. Jadi apa? Sampai cemburu, Masya Allah. Ziarah itu penting, ya. Jangan sampai mau ziarah ditanyain istrinya, Mas mau kemana? Ziarah tempat fulan. Mas, udah sini aja, gak usah kemana-mana. Gak kenapa? Jangan sering keluar, karena takut istrinya dia akan nambah. Ya. Kamu boleh keluar. Ya terus kapan? Syaratnya apa? Kalau kamu keluar, tulis namaku di baju kamu. Ya, alamat bahwa kamu sudah ada yang memiliki. Nah, ya Allah, dapat visa susah banget. Ya. Ngerayu susah. Ya, enak jadi visa bebas. Subhanallah, kalau istri kita salehah,
kita dibukakan pintu-pintu kebaikan. Tabiatnya laki-laki itu di luar rumah, tabiatnya wanita di dalam rumah. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikum, dan asalnya kalian itu tinggal di rumah-rumah kalian. Jangan perempuan jadi biker, ya. Nah, tapi laki-laki yang keluar biker, kadang kita ziarah, di situ ada pintu-pintu dunia juga bisa didapatin. Istri yang khawatir, ternyata ada diajak bisnis, ternyata ada, pasti ada. Belum lagi kita keluarnya untuk ketaatan sama Allah, ditambah rezeki, subhanallah. Alhasil banyak dah. Nah, manfaatnya sekali lagi didik istri kita. Ya. Kalau istri kita nggak benar, kita dimintai tanggung jawab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Ya, kalau istri nggak dididik, kita diam. Mau nasihatin istri takut, istri yang nasihatin suami terus. Ya, tapi suami mau di istri nggak bisa. Lama-lama istri karena terlalu dimanjain, dia ngatur suami mau taat dilarang, ya, suami mau minta dilayani juga susah, ya. Hati-hati, nanti masuk hadis Nabi SAW, Thalathatun la yustajab da'watuhum. 3 orang yang doanya nggak dikabulin sama Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah. Seorang lelaki yang istrinya akhlaknya buruk. Hati-hati. Itu termasuk penghalang doa kita terkabul. Ya. Makanya untuk jadi apa? Menjadikan istri yang soleha, laki-laki harus soleh dulu. Ya. Nasihatin istri, didik istri, antum keluar, kita keluar untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Hasilnya ilmunya untuk kita didik kepada istri dan istri-istri kita. Barakallah. Amin ya Rabb. Nah, barakallahu fiik. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Fitrah. Sampai disebutkan para ulama, jarang para sahabat itu istrinya cuma 1. Nah, dari sekian sahabat. Kenapa? Tapi nggak ada habis-habisnya dah. Nantilah di materi akhir kajian dah. Insyaallah itu aja. Insyaallah khair. Ya. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz yang telah memberikan kuliah subuhnya. Dan untuk kegiatan pagi hari ini, setelah kita mengikuti bersama kultum pagi, kami akan berikan waktu sampai jam 7. Ini monggo silahkan untuk beraktivitas, mau olahraga, renang.